Ya, kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers dulu, pers dibelenggu itu. Lawan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hets Munarif dari Forum News Network. Kemarahan kader PDIP terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama keluarganya itu ternyata sangat dalam. Dan kalau saja ini tidak dicegah oleh para petinggi PDIP, ini bisa berubah menjadi bentuk perlawanan terbuka. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ripka Diah Ciptaning ini dalam acara peringatan Kuda Tuli atau peringatan peristiwa Sabtu Kelabu pada tanggal 27 Juli 1996 yang kemarin dilaksanakan di DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Ripka Diah Ciptaning yang dikenal dengan bukunya Aku Bangga Jadi Anak PKI ini menyatakan bahwa Jokowi itu sebagai kader yang dibesarkan oleh PDIP dan Ibu Megawati itu menurut dalam penilaian dia kurang ajar ya gitu. Karena itu kata dia dia akan seandainya saja tidak dicegah oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, maka dia akan melakukan atau menyerukan perlawanan secara terbuka. Kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers dulu, pers dibelenggu itu. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers, ingat juga tuh, dulu kan kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Apa tuh, kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Kalau kita nanti HP kita disadap, kita ngomong apa, semua si klutuk ngapain nih, dia nulis apa, ngeri banget. Tapi kita nggak bisa kalau ngelawan sendiri. Harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama nih? Belum semua lu pada ngantuk. Setuju nggak? Betul, setuju. Nah, kita harus lawan bersama. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya. Kalau ntar nya lawan Jokowi. Pasti jangan Mbak Ning, jangan Mbak Ning. Kayaknya kita udah gregetan banget ya. Emang si Jokowi kurang ajar emang ada. Masa kita bilang kalau aku nggak apa-apa deh, pers bilang gitu, gue mah udah tanggung dari dulu yang masalah 65, Mbak Ning apalah, komunis apa, udah tanggung, udah bilangnya kata Ripka Ciptaning. Pak Jokowi memang kurang ajar. Loh, rapat di Komisi 9 kan saya bilang, siapa pembisik terakhir Jokowi, bilang sama Jokowi, kan aku bilang gitu. Gak apa-apa emang Jokowi udah lupa, salah minum obat apa bagaimana ya. Jadi gimana itu udah lupa. Pemimpin itu yang punya leadership akan ingat siapa yang membesarkan. Ya kan, kalau udah lupa bilangnya salah minum obat, jangan-jangan Jokowi. Harus ketemu saya dulu biar normal lagi. Kita suntik yang lain Wilson, gimana ya kan. Nah kalau saya gitu aja Boni, nanti Pak Sekjen lah yang panjang lebar. Kalau aku cuma pengen namanya dokter, itu pasti akan memberikan spirit melawan, atau biar tidur. Kalau nggak berani melawan, mendingan kalian tidur aja di rumah. Gue kasih obat tidur pakai kipas angin udah. Nggak usah tercatat dalam perlawanan. Tapi kalau mau melawan itu udah nggak bener. Tadi Wilson udah panjang lebar menguraikan. Udah nggak bener Republik ini. Kita mau diamkan atau kita mau melawan, atau mau diem aja. Jangan tanggung. Kalau mau ngelawan jangan lawan enggak. Waduh. Udah lawan aja, ke zaman Orde Baru kita nggak pikir yang lain. Melawan aja. Nih yang muda-muda jangan udah nyaman-nyaman, keren-keren. Nggak ngalamin kayak kita ikat kepala doang.
lawan, mega, yes, nggak pikir yang macam-macam. Saya dari Ciledug ke sini karena denger ini udah diserbu, bagaimana cara sampai sini, naik Metro Mini, pegang gitar, ngamen, biar nggak dimintain ongkos. Sampai juga di Diponegoro 58. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum 27 Juli kita juga dari perlawan peristiwa Gambir, dan itu juga harus terus diomong supaya peristiwa Gambir tidak hilang. Apa yang disampaikan oleh Ripka Diah Ciptaning tadi, saya kira ini jadi sebenarnya fenomena secara umum yang terjadi di kalangan kader PDIP ya. Meskipun tentu tidak semua mengambil pendekatan yang keras seperti yang dilakukan oleh Ripka Diah Ciptaning ini. Tetapi saya yakin seperti yang dikatakan oleh Ripka tadi itu menjadi gambaran mayoritas dari para kader PDIP. Karena ambisi dari Jokowi dan keluarganya membangun dinasti di Indonesia ini tidak hanya melanggar konstitusi seperti sebagaimana sering disampaikan oleh Ibu Megawati dan dalam sikapnya yang menentang Jokowi ketika ingin memperpanjang masa jabatannya, termasuk juga sekarang ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu yang meloloskan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden, itu juga membuat mimpi dari PDIP, bukan mimpi sebenarnya, ini lebih tepatnya itu target milestone yang ingin dicapai oleh PDIP untuk hat-trick, yakni menang 3 kali dalam pemilu legislatif dan menang 3 kali dalam pilpres, itu menjadi berantakan ya, karena dalam pilpres kemarin itu mereka terpaksa harus berhadapan dengan Jokowi. Ini orang yang dibesarkan sejak masih menjadi pengusaha mebel kayu di Solo, kemudian diangkat menjadi calon wali kota Solo dan menang di sana, dan kemudian sampai 2 periode, dan setelah itu ke Jakarta menjadi gubernur Jakarta, dan akhirnya menjadi presiden selama 2 periode. Nah, ini kan nggak terlalu salah kalau kemudian PDIP membayangkan bahwa mereka akan hat-trick untuk pemilu 2024 ini ya. Tetapi ternyata yang bisa diwujudkan oleh PDIP itu hanya hat-trick untuk di pemilu legislatif. Itu pun juga PDIP itu cukup babak belur karena jumlah kursinya, kendati dia tetap jadi pemenang pemilu, tapi kursi di DPR RI itu berkurang sangat banyak ya, dari 128 kursi sekarang tinggal 110 kursi. Jadi bayangkan bagaimana para kader PDIP itu tidak sangat jengkel terhadap Jokowi dan keluarganya. Makanya terucap kata yang sebenarnya tidak cukup pantas diucapkan pada seorang presiden, ya kata kurang ajar tadi misalnya gitu ya. Tapi itu saya kira mungkin menggambarkan kejengkelan atau kemarahan yang luar biasa terhadap Jokowi dan keluarganya. Tentu seperti saya bilang, tidak semua kader PDIP ini seperti Ripka Diah Ciptaning. Bahkan di kalangan petingginya, dalam hal ini misalnya Puan Maharani, putra dari Ibu Megawati, itu sampai sejauh ini tetap saja menggunakan pendekatan yang lebih lunak terhadap keluarga Jokowi ini. Contohnya misalnya ketika ditanya apakah kemungkinan PDIP itu buka peluang untuk mengusung Kaisang pada pilkada di Jawa Tengah, karena nama Kaisang itu oleh sejumlah lembaga survei diunggulkan akan memenangkan pilkada di Jawa Tengah kalau dia maju. Puan menyatakan pada waktu itu ya terbuka buat PDIP itu mengusung Kaisang. Saya yakin ini semacam basa-basi politik ya, itu karena kan PDIP itu kan punya juga kader-kader sendiri di Jawa Tengah, dan tentu saja mereka tidak ingin kecolongan lagi seperti pilpres kemarin pada pilkada serentak nanti, karena Jawa Tengah ini bagaimanapun adalah basis utama PDIP atau yang sering disebut sebagai kandang banteng. Kalau kemudian PDIP itu kemudian mengusung Kaisang Pangarep yang menjadi calon gubernur di Jawa Tengah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi kader di akar rumput PDIP, karena kemarahan seperti yang disampaikan atau diluapkan dalam sebuah forum terbuka seperti dikatakan oleh Ripka Diah Ciptaning itu menjadi sikap dari mayoritas kader PDIP. Saya Harus Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.